Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Fattah ya Alim iftah alaina jami'an futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih membahas hadis-hadis tentang keutamaan berlomba-lomba dalam urusan akhirat dan memperbanyak untuk mendapatkan berkah. Memperbanyak dalam mendapatkan berkah. Sampai pada hadis yang ke-570. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala baina Ayyub alaihi salam yagtasilu uryanan fa kharra alaihi jaradun min dhahabin faja'ala Ayyub yahthi fi thawbihi fanadahu rabbuhu azza wa jalla ya Ayyub alam akun agnaituka amma tara qala bala wa izzatika walakin la ginabi an barakatika rawahul Bukhari. Hadis yang ke-570 diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, beliau bersabda, baina Ayyub alaihi salam, tatkala Nabi Allah Ayyub alaihi salam, Nabi Allah Ayyub bin Razah bin Rum bin Al-Ais bin Ishaq bin Ibrahim. Nabi Allah Ayyub bin Razah bin Rum bin Al-Ais bin Nabi Allah Ishaq bin Nabi Allah Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Kita ketahui bahwa Nabi Allah Ibrahim Abul Anbiya, bapaknya para nabi dan rasul, karena banyak dari keturunannya, baik itu anak, cucu dan seterusnya, yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang nabi atau rasul. Nabi Allah Ayyub silsilahnya bersambung dengan Nabi Allah Ishaq. Nabi Allah Ishaq putra Nabi Allah Ibrahim, ya, anak daripada Sayyidatina Sarah. Adapun dari Sayyidatina Hajar, ya, yaitu Nabi Allah Ismail bin Nabi Allah Ibrahim, anak keturunannya Nabi Allah Ismail tidak ada yang menjadi nabi ataupun rasul sampai pada akhirnya lahirlah dari nasab itu seorang nabi yang paling mulia, manusia yang paling istimewa, Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dari Nabi Allah Ishaq banyak para nabi dan rasul yang terlahir dari keturunannya. Di antaranya putranya Nabi Allah Ishaq yaitu Nabi Allah Ya'qub. Kemudian putranya Nabi Allah Ya'qub yaitu Nabi Allah Yusuf. Ya, Nabi Allah Yusuf bin Nabi Allah Ya'qub bin Nabi Allah Ishaq bin Nabi Allah Ibrahim Khalilullah. Ini sedang menceritakan tentang Nabi Allah Ayyub. Kisah tentang beliau yang kita ketahui bahwa Nabi Allah Ayyub ini adalah seseorang yang dijadikan contoh
dalam kesabaran. Ya. Kalau kita membaca dari kisah Israiliyat bahwa Nabi Allah Ayyub ini mengalami suatu penyakit yang sangat hebat. Ya. Cukup sampai di situ aja, nggak usah dilanjutin. Karena kalau dalam kisah Israiliyat itu dikatakan sampai luka-lukanya yang ada pada tubuhnya Nabi Ayyub itu keluar belatung katanya. Nah, itu kan sesuatu yang menjijikkan, yang dimana kalau hal itu terjadi orang-orang gak bakal mau mendekat kepadanya. Maka kita harus yakinkan dalam diri kita, tidak boleh menggambarkan, membayangkan keadaan para nabi dan rasul itu yang merendahkan martabat keutamaannya mereka. Dikisahkan Nabi Allah Ayyub itu begini, begitu dan semacamnya. Ya, itu tidak boleh terbayangkan oleh pikiran kita. Karena apa? Karena para nabi dan rasul mereka semua maksum. Mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh dinisbatkan kepada mereka sesuatu yang dapat mengurangi tingginya derajat mereka. Intinya Nabi Allah Ayyub sakit, tapi kemudian penyakit itu disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyakit itu kemudian disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kisah yang ada di dalam hadis ini menceritakan tentang hal yang lain, yaitu apa? Nabi Allah Ayyub sedang yaghtasilu, mandi. Kemudian disebutkan uryanan, mandinya sambil telanjang. Maka dari hadis ini dapat kita ambil pelajaran, yaitu dibolehkannya kita mandi sambil telanjang. Dibolehkan kita mandi sambil telanjang dengan catatan kita berada di tempat yang khalwah, di tempat yang tertutup, di tempat yang tidak mungkin terlihat oleh orang lain. Maka dibolehkan kalau kita mandi di tempat seperti itu, seperti kamar mandi yang ada di tempat-tempat kita sekarang, diperbolehkan untuk mandi uryanan, boleh. Tapi kalau kita mandi di tempat umum, jangan melakukan itu. Kenapa? Karena ada bagian aurat dalam tubuhnya yang tidak boleh dilihat oleh orang lain. Tapi kalau lagi sendirian, silahkan. Namun para ulama menyebutkan alangkah baiknya sekalipun dia sedang dalam keadaan sendiri di dalam kamar mandi yang tertutup, ketika mandinya mandi sambil menutupi aurat kalau memungkinkan, seperti memakai sarung misalnya, atau memakai celana kolor yang pendek misalkan. Ya, untuk apa? Agar kita sendiri tidak melihat kepada bagian aurat kita. Melihat aurat kita sendiri itu hukumnya makruh. Bahkan dikatakan kalau kita melihat kemaluan kita akan menyebabkan lupa ingatan kita, akan menjadikan ingatan kita ini banyak yang kita lupakan, terutama dalam hal yang berkaitan dengan ilmu. Ya, maka sebaiknya jika tidak penting-penting amat, nggak perlu dilihat. Kalau aurat sendiri makruh, bagaimana dengan auratnya orang lain? Haram. Dari mana batasannya? Antara pusar sampai lutut. Dari pusar hingga lutut harus tertutup, karena bagian itu adalah aurat. Ya, tidak boleh memperlihatkannya di hadapan orang lain. Itu kalau laki-laki. Kemudian ketika sedang mandi,
Fakharra alaihi jaradun min zahab. Tiba-tiba ada yang jatuh. Makna jatuh di sini seperti ada sesuatu yang datang. Entah itu dalam keadaan berterbangan, yang penting datang kepadanya. Apa yang datang? Jaradun. Jarad itu sejenis serangga begitu, laron, silaru, sejenisnya lah, atau semacam belalang, itu jarad juga namanya. Tapi yang anehnya, serangga tersebut yang berterbangan di hadapannya itu terbuat bentuknya dari emas. Ya, yang berterbangan daripada serangga itu bentuknya terbuat dari emas. Bayangkan, dari emas. Ada binatang yang terbuat dari emas. Ya. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada Nabi Ayub sebagai kemuliaan yang Allah berikan kepadanya dan menjadi satu mukjizat bagi dirinya. Pertanyaannya, apakah serangga yang dimaksud serangga beneran seperti hewan yang lainnya, hanya saja penciptaannya terbuat daripada emas, atau bentuknya saja yang seperti belalang? Ya, artinya ini belalang tidak hidup, hanya berjatuhan di hadapannya. Bentuk belalang yang terbuat dari emas, tidak ada ruhnya. Jadi apa nih? Belalang beneran yang bisa hidup tapi bentuknya terbuat dari emas, atau bentuknya seperti belalang yang terbuat dari emas tapi tidak bisa hidup? Sepertinya, ya, sepertinya kata para ulama, bentuknya seperti belalang dan belalang itu tidak ada ruhnya. Artinya ini tidak hidup. Itu yang kiranya lebih memungkinkan. Ya. Kiranya lebih memungkinkan ada yang berjatuhan bentuknya seperti belalang yang terbuat dari emas, bukan seperti belalang yang hidup yang tubuhnya terbuat dari emas. Wallahu a'lam. Ya. Faja'ala Ayyub yahfi fi thawbihi. Apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Ayyub? Beliau menadahkan pakaiannya. Ya, menadahkan pakaiannya untuk mengumpulkan belalang-belalang yang berjatuhan yang terbuat dari emas itu. Kenapa demikian? Ini maknanya bukannya apa? Rakus terhadap dunia, bukan. Ini sesuatu khariqul adah. Ya. Bahkan dikatakan begini, andaikan kita sedang berpuasa, tiba-tiba turun makanan dari langit, dan andaikan itu terjadi, turun makanan dari langit, itu tandanya makanan itu didatangkan dari surga. Kita makan di saat itu sedang berpuasa, maka itu tidak membatalkan puasa kita. Karena apa? Sesuatu khariqul adah yang tidak biasanya terjadi. Ya. Maka yang dilakukan oleh Nabi Allah Ayyub di saat berjatuhannya benda seperti belalang itu atau serangga yang terbuat dari emas, ini bukan keadaan yang biasa. Ini luar biasa. Kemuliaan yang Allah berikan kepadanya. Maka yang dia lakukan adalah mengumpulkan apa yang Allah jadi kemuliaan itu, apa yang menjadi kemuliaan dari Allah Ta'ala itu. Ibarat kata mencari berkah. Ya, mencari berkah. Karena kan nggak mungkin, ya, nggak mungkin jika
sesuatu itu tercipta dengan sendirinya kan nggak mungkin, kecuali pasti ada suatu kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Tapi apa yang kemudian Allah Ta'ala katakan kepadanya? Fanadahu rabbuhu azza wa jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyerukan kepadanya, alam akun agnaituka amma tara, bukankah aku telah menjadikan kaya, bukankah aku telah memberikan kekayaan kepadamu dari apa yang telah kau lihat ini? Artinya itu jangan diambil, karena kamu sudah kuberikan kekayaan. Qala, kata Sayyidina Ayub, bala, betul ya Allah, Engkau telah memberikan kepadaku kekayaan, walakin la ginali an barakatika, aku tidak puas daripada keberkahan yang telah Engkau berikan kepadaku. Untuk keberkahan ini tidak ada istilah puas atau sudah mendapatkan berkah kemudian keberkahan yang lainnya diabaikan, tidak. Kalau bisa sebanyak mungkin kita dapat mengumpulkan keberkahan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi yang kita pelajari dari hadis ini apa? Jangan ada perasaan merasa cukup begitu dari keberkahan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan kepada kita. Jangan, tapi perbanyaklah terus keberkahan itu. Perbanyaklah terus keberkahan itu. Kalau ada orang yang mengatakan, ngapain sih tabaruk? Ya, tabaruk itu maknanya mencari berkah. Ngapain sih mencari berkah begitu? Nggak boleh, nggak ada dari sananya katanya. Siapa bilang? Ini buktinya Nabi Allah Ayub mencari berkah dari sesuatu yang Allah Ta'ala berikan di hadapannya. Nah sekarang kan kamu melakukan mencari keberkahan itu dengan cara mendatang-datangi tempat-tempat pengajian, mengusap-ngusap ke kuburan, atau mungkin mengambil bekas dari para ulama, ya. Itu buat apa itu katanya? Buat apa minta diusap-usapin oleh ulama itu untuk mendoakan kamu? Minta doa kepada Allah, nggak perlu dengan begitu-begitu katanya. Maka kita katakan, apakah Anda lupa ketika Nabi Allah Ya'qub waktu itu diangkat penglihatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disebabkan karena sedihnya yang mendalam karena kepergiannya Nabi Allah Yusuf. Maka pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kembali Nabi Allah Yusuf dengan keluarganya dan mempunyai kesempatan untuk dipertemukan kembali dengan ayahnya, apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Yusuf? Nabi Allah Yusuf memberikan pakaiannya kepada saudaranya untuk diberikan kepada ayahnya. Nabi Allah Yusuf memberikan pakaian kepada saudaranya agar pakaian itu diberikan kepada ayahnya. Maka ketika saudara itu tiba, sebelum sampai ke rumah, apa yang dikatakan oleh Nabi Allah Ya'qub? Inilah ajidu riha Yusuf, aku mencium ada aromanya Nabi Allah Yusuf. Ya, jangan kau sembunyikan. Sepertinya kalian telah bertemu dengan Yusuf dan ada titipan yang diberikan oleh Yusuf untuk diriku. Maka dibilang, wahai ayah, Yusuf kemana? Kamu kok terus-terusan memikirkan Yusuf? Maka akhirnya diceritakan, ya kami ketemu dengan Yusuf dan dia sudah menjadi seorang menteri waktu itu, dan dia menitipkan baju ini kepadamu. Apa yang dilakukan? Baju itu diusapkan ke wajahnya dengan izin Allah. Yang awalnya penglihatannya sudah tak mungkin bisa melihat, kemudian setelah diusapkan kainnya Nabi Allah Yusuf, Allah kembalikan penglihatannya. Apa namanya itu kalau bukan keberkahan? Ya, keberkahan itu barokah. Mengambil asar bekas daripada orang saleh
padahal anaknya. Ya kan, Nabi Allah Yakub ayahnya, ini dari pakaian anaknya. Kemudian diusapkan ke wajahnya sehingga Allah kembalikan penglihatannya. Itu satu. Kemudian yang dilakukan oleh para sahabat, di antaranya seorang wanita, salah satu di antara istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu itu sedang menemani Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang tidur di bawah terik matahari. Karena saking panasnya cuaca saat itu, keluarlah keringat dari tubuhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh wanita tersebut? Ya, oleh istrinya ini, ternyata keringatnya itu diambil, diusap, dimasukkan ke dalam qarurah, botol. Keringatnya diusap, dimasukkan ke dalam botol. Nabi SAW terbangun dan dikatakan, ngapain kamu? Apa yang kau sedang lakukan? Kata istrinya itu, ya Rasulullah, aku mengambil keringatmu. Yang pertama dalam riwayat dikatakan, untuk kami gunakan natatoyyab, dijadikan parfum. Kami ambil dari keringatmu untuk kami jadikan parfum. Keringatnya Rasulullah wangi. Kalau keringatnya kita, wallahu a'lam, ya, nggak bakal ada yang mau. Keringatnya Rasulullah SAW dijadikan parfum oleh mereka. Itu satu riwayat. Dalam riwayat yang lain, keringatmu ini ya Rasulullah kami usapkan kepada anak-anak kami untuk keberkahan. Kami usapkan kepada anak-anak kami untuk mengambil keberkahannya. Artinya dalam hadis ini mengajarkan tentang makna tabarruk. Mengusap-ngusap kubur. Buat apa mengusap-ngusap kubur katanya? Sampai ada yang bilang duduk berlama-lama di depan kuburan itu musyrik, kata mereka. Hei saudaraku, ketika kita duduk di depan kuburan, duduknya kita di situ untuk berdoa. Mendoakan siapa? Mendoakan kita yang mendatangi kuburan itu dan mendoakan orang yang ada dalam kuburan itu. Bukankah mereka yang ada dalam kubur sangat berharap doa dari kita yang masih hidup? Dan tidak menutup kemungkinan keadaan pun berlaku di saat kebalikannya. Kita yang mendatangi orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia, kedatangan kita mengharapkan keberkahan daripada mereka yang sudah dikubur. Kenapa demikian? Karena kita adalah manusia yang berlumuran dengan dosa. Datangnya kita ke tempat ini, ke tempat orang-orang yang soleh, yang mempunyai kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita jadikan mereka sebagai wasilah, perantara. Adapun keinginan kita dan doa-doa kita, harapan kita, tidak kita sampaikan ke ahli kubur itu. Kuburan, aku punya hajat ini itu, kabulkanlah ya. Enggak, sama sekali tidak. Karena apa? Karena kita meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya menjadikan ahli kubur tersebut, jika dia adalah orang yang soleh, sebagai wasilahnya, perantaranya. Ya Allah, dengan keberkahan hambamu yang soleh ini, kabulkanlah doa-doa kami. Ya. Jadi ketika kita datang berziarah ke kuburan, terutama dari keluarga kita ataupun orang-orang soleh yang ada, kemudian kita mengusap batu nisannya, itu tidak masalah. Seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal ketika Rasulullah SAW wafat, beliau tidak kuat untuk tinggal lebih lama lagi di kota Madinah. Akhirnya beliau kembali pulang ke kampung halamannya, ke negeri Habasyah. Habasyah itu sekarang kurang lebih daerah Ethiopia, Afrika. Ya. Kemudian ketika Sayyidina Bilal ada di kampung halamannya, bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW.
dan Rasulullah mengatakan kepadanya, "Ma hadzal jafa?" Kenapa engkau menjauh dariku wahai Bilal, kata Rasulullah. Kenapa engkau menjauh dariku wahai Bilal? Bangun diceritakan kepada istrinya, kata istrinya, itu bertanda kamu harus mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah? Emangnya masih hidup? Tidak. Tapi Rasulullah sudah meninggal dunia. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Bilal? Beliau berangkat dari Habasyah tanpa berhenti, ya, dengan kendaraan yang super cepat waktu itu. Kemudian setibanya di kota Madinah langsung tersungkur di hadapan makamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diciumnya itu turbah, tanah yang menutupi kuburannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sebabnya? Natabarruk, mencari keberkahannya. Selain itu pun karena sudah meluapnya rindu Sayyidina Bilal kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir tentang makna tabarruk. Waktu itu Sayyidina Khalid, ya, beliau memimpin suatu peperangan. Catat baik-baik, tidak ada peperangan yang dikomandoi oleh Sayyidina Khalid bin Walid kecuali dalam peperangan itu dimenangi oleh umat Islam. Ya, jadi ketika Sayyidina Khalid memimpin pasukan umat Islam, pasti pasukan itu menang. Pasti. Walaupun jumlahnya hanya sedikit, tapi mendatangkan kemenangan. Pada suatu hari, qalansuah atau pecinya atau pakaian perang yang menutupi kepalanya itu terjatuh, dan beliau turun dari kudanya untuk mengambil imamah tersebut, ya. Padahal di saat itu sedang terjadi peperangan yang sangat genting. Artinya kalau turun dari kuda berarti ibarat kata dia bunuh diri. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Kamu jangan ngelakuin ini. Karena apa? Kalau kamu melakukannya akan mendatangkan kecelakaan bagi dirimu. Tapi tetap dilakukan oleh Sayyidina Khalid bin Walid. Beliau ambil kembali qalansuahnya itu atau imamahnya itu dan dipakaikan kembali ke atas kepalanya dan melanjutkan kembali peperangan. Setelah itu ditanya, kenapa kamu membela-bela untuk mendapatkan imamah itu? Ada apa ceritanya? Kata Sayyidina Khalid, kalau bukan karena imamah ini, kita mungkin akan mengalami kekalahan. Emang ada apa di imamahnya? Di dalam imamah yang kupakai terdapat beberapa helai daripada rambutnya Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya apa? Tabarruk. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu mencari keberkahan dari apa yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan dengan keberkahan itu kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.